Baik teman-teman, bertemu kembali dengan saya dalam video ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang dihadapi oleh suaminya Bunga Citra Lestari atau BCL ya, yang dilaporkan oleh mantan istrinya yang diduga melakukan penggelapan uang perusahaan, yang mana ya perusahaan itu didirikan pada saat mereka masih suami istri ya. Itu poin utama yang harus kita ingat. Perusahaan itu didirikan pada saat mereka masih dalam ikatan suami istri yang sah ya. Nah, bolehkah seorang istri atau suami melaporkan istri atau suami yang mencuri atau menggelapkan uang mereka ya? Itu yang jadi pertanyaan. Bolehkah si mantan istri suami BCL sekarang itu melaporkan dia karena melakukan penggelapan uang perusahaan? Nah, teman-teman ya, di dalam hukum perkawinan itu dikenal yang namanya harta bersama ya. Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, itu disebut harta bersama ya. Tapi ingat, ada juga namanya harta bawaan. Harta bawaan itu seperti warisan, itu tidak harta bersama, itu dalam penguasaan masing-masing ya. Tidak bisa itu dimasukkan dalam harta bersama. Nah, lalu kemudian seperti yang pertanyaan tadi, bolehkah seorang suami atau istri melaporkan istri atau suaminya yang melakukan pencurian ataupun menggelapkan harta ya? Itu dalam hukum kita tidak dibenarkan ya. Selama seseorang masih dalam ikatan perkawinan, itu dianggap satu badan ya. Satu badan, suami istri satu badan. Apapun ceritanya itu satu badan, tidak bisa dipisah-pisah. Sekalipun dia melakukan pisah harta, itu masih satu badan ya. Sehingga tidak mungkin atau tidak benar apabila seseorang melaporkan dirinya ya. Itu kan namanya melaporkan dirinya ya kan. Tadi udah saya bilang, selama suami istri itu terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah secara hukum dan menurut agama dan kepercayaannya, maka itu satu badan ya. Ingat, satu badan, suami istri satu badan, satu orang, dan dianggap satu subjek. Bagaimana mungkin satu subjek melaporkan dirinya atas perbuatan dirinya? Kan tidak mungkin. Itu logika sederhananya. Jadi di dalam hukum kita makanya tidak dibenarkan melaporkan ya suami ataupun istri yang mencuri atau menggelapkan uang. Nah, mengenai masalah antara mantan istri dari suami BCL yang melaporkannya menggelapkan uang yang cukup fantastis ya, miliaran, ternyata perusahaan itu kan didirikan pada saat mereka masih dalam ikatan perkawinan. Artinya itu merupakan harta mereka juga dan sangat tidak dibenarkan ya, karena itu dalam ikatan perkawinan ya, itu tidak dibenarkan lapor-melapor ya. Saya kira, menurut saya nanti itu laporannya tidak akan memenuhi unsur-unsur pidananya, karena memang pada saat itu masih dalam ikatan perkawinan. Nah, ada penulis buku hukum yang sangat terkenal di Indonesia ya, R. Susilo, mengatakan dalam pendapatnya, sekalipun ya dalam perkawinan itu terjadi pisah harta, itu tidak boleh saling lapor-melapor mengenai terjadinya pencurian atau penggelapan uang yang dilakukan oleh istri atau suami ya. Selama ikatan perkawinan itu menurut beliau belum terputus ya, itu tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, kejadiannya kan itu masih dalam ikatan perkawinan ya. Seperti yang saya bilang, satu badan. Tidak mungkin kayak saya nih, saya dengan istri saya ya kan, istri saya contoh, itu kan badan saya juga, diri saya juga. Tidak mungkin saya laporkan diri saya juga kepada, masa iya saya melaporkan mengenai kejahatan saya sendiri
meskipun itu istri yang melakukan, kan tetap dia adalah saya adalah dia. Nah, itu logika sederhananya seperti itu. Jadi demikian teman-teman, ya. Saya kira nanti perkaranya itu, ya, itu akan tidak bisa diproses karena masih dalam proses ikatan perkawinan pada saat itu. Dan uang PT yang diduga digelapkan oleh suami BCL itu masih dalam pendiriannya, masih dalam ikatan perkawinan, kecuali pada saat mereka sudah cerai, ya, si suami si BCL ini masih melakukan aktivitas di perusahaan itu, tiba-tiba melakukan penggelapan, itu bisa diproses secara hukum, dia kena nanti, ya. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat pada teman-teman. Silakan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian menjadi melek hukum, ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.